Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Keuangan, kelas Perbankan Syariah 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini kami sebagai kelompok beranggotakan yang pertama Septiana Mustika Dewi, 2 Lina Listiawati, 3 Siti Mulyani, 4 Putri Maharani, 5 Azra Safira, 6 Vicky Purnandari, 7 Siska Widyastuti, 8 Erni Safitri, dan yang terakhir 9 Elisa Intan Alfiati. Untuk materi yang kita sampaikan yaitu mengenai manajemen modal kerja. Ada pengertian manajemen modal kerja menurut Brigham dan Huston. Manajemen modal kerja atau working capital management adalah kegiatan mengatur dan merencanakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current assets. Manajemen modal kerja bisa juga didefinisikan sebagai investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, yaitu kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa perhatian utama dalam manajemen modal kerja adalah pada manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan, serta pendanaan atau terutama kewajiban lancar atau jangka pendek yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit pengertian mengenai modal kerja bersih dan kebijakan modal kerja. Modal kerja bersih atau net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek, dan utang gaji. Sedangkan untuk kebijakan modal kerja atau working capital policy mencakup keputusan jumlah yang ditargetkan untuk setiap kategori aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut didanai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua, konsep kualitatif, dan yang ketiga, fungsional. Mari kita bahas satu persatu. Konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Atau bisa juga, konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar. Dan yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income, yaitu setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya adalah sumber modal kerja. Sumber modal kerja sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, hasil operasi perusahaan yang berupa pendapatan bersih. Yang kedua, keuntungan jangka pendek. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar, saham, dan obligasi. Dan yang keempat, kenaikan ekuitas para pemegang saham. Dan yang selanjutnya adalah jenis modal kerja menurut W.B. Taylor. Jenis modal kerja sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital yang terdiri atas modal kerja primer dan modal kerja normal. Dan yang kedua adalah modal kerja variabel atau variable working capital yang terdiri atas modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Baik, langsung saja untuk jenis modal kerja. Yang pertama itu ada modal kerja permanen atau permanent working capital. Apa sih yang dimaksud dengan modal kerja permanen? Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Di dalam modal kerja permanen dibagi menjadi 2. Yang pertama modal kerja primer dan yang kedua modal kerja normal. Modal kerja primer atau primary working capital yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Untuk yang kedua yaitu modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Baik, untuk jenis modal kerja yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Di dalam modal kerja variabel itu ada 3 modal kerja. Yang pertama ada modal kerja musiman, yang kedua ada modal kerja siklis, dan yang ketiga ada modal kerja darurat. Modal kerja musiman atau seasonal working capital
yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Untuk yang kedua itu modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya dapat berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Untuk yang ketiga ada modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya, ada pemogokan buruh, kemudian ada banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perputaran modal kerja. Salah satu alat ukur untuk menentukan besarnya keberhasilan manajemen modal kerja menurut Kashmir 2013 224 sampai 226 adalah diukur dari perputaran modal kerjanya atau working capital turnover-nya. Dengan diketahuinya perputaran modal kerja dalam suatu periode, maka akan diketahui seberapa efektif modal kerja suatu perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Cara mengukur perputaran modal kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Rumusnya adalah perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata, di mana penjualan yang akan dibandingkan adalah penjualan bersih dalam suatu periode, sedangkan pembandingannya adalah modal kerja dalam arti seluruh total aktiva lancar, atau dapat pula digunakan modal kerja rata-rata. Pengukuran ini sebaiknya menggunakan 2 periode atau lebih sebagai data pembanding, sehingga memudahkan kita untuk menilainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan jumlah modal kerja. Besar kebutuhan modal kerja untuk suatu periode perlu dihitung oleh manajer keuangan. Tujuannya agar jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan modal kerja yang tidak perlu. Dalam praktiknya, besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sangat tergantung dari 2 hal, yaitu yang pertama, besar kecilnya operasi pokok atau penjualan. Artinya, makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan akan modal kerja juga makin besar. Demikian pula sebaliknya, apabila operasi pokok kecil, maka modal kerja juga besar. Yang kedua, kecepatan perputaran modal kerja. Artinya, makin cepat berputar modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar. Demikian pula sebaliknya, semakin lambat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif lebih kecil. Kemudian, slide yang terakhir ini, kita akan membahas tentang cara menentukan besarnya modal kerja. Menurut Kashmir, untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal kerja dapat dihitung dengan cara metode saldo rata-rata, yaitu dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja. Rumus yang digunakan dalam hal ini untuk menentukan besarnya modal kerja, yaitu besarnya modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen modal kerja. Semoga ilmunya dapat dipraktekkan dan bermanfaat di kemudian hari. Cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.